Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kalau pagi ini kami masih punya kesempatan untuk hadir di rumah-Mu yang kudus. Kami masih punya kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan kami masih punya kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, taburi hati kami dengan firman-Mu. Biarlah apa yang akan disampaikan sungguh-sungguh merupakan kehendak Tuhan untuk kami lakukan di dalam hidup kami. Dan juga kami dimampukan untuk bisa melakukannya. Berikan kami telinga seorang murid Tuhan, supaya apa yang kami dengar tidak kami tolak, tetapi bisa tertanam dan bertumbuh. Iman kami semakin kuat ke arah pengenalan akan Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya bersama kita katakan, amin. Silakan duduk ibu-ibu. Selamat pagi. Senang sekali ya bisa berkumpul lagi pagi ini. Yuk kita baca dulu dari Keluaran 1 ayat 8 sampai yang ke-14. Keluaran 1 ayat 8 sampai yang ke-14. Hari ini saya ingin mengajak kita melihat bagaimana kita bicara tentang kepahitan begitu ya. Bukan karena kita salah makan sesuatu yang pahit akhirnya jadi kepahitan, bukan. Tetapi karena ini berkaitan dengan hati kita. Nah, karena kepahitan itu mudah sekali muncul, mudah sekali bertumbuh, tetapi sangat sulit untuk dihilangkan. Yuk, sudah siap semua? Keluaran 1 ayat 8 sampai yang ke-14. Ya, belum tampil di layar, tapi kita bisa lihat di Alkitab masing-masing. Kita baca sama-sama ya. 3, 4. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi semakin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Ya, sampai di situ. Nah, kalau kita bicara tentang ini, tentunya kita bisa melihat, mungkin ibu-ibu, oma-oma pernah melihat kisah bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir, film yang udah lama banget, The Ten Commandments begitu ya. Dari waktu saya masih kecil sampai sekarang anak saya juga udah bukan kecil lagi, film itu diputar terus dan belum ada yang versi yang barunya sepertinya. Kalau kita melihat bagaimana kekejaman yang dipaksakan di dalam hidup orang Israel, rasanya wajar sekali kalau mereka sakit hati, kecewa, bahkan kepahitan kepada Tuhan terutama. Nah, akar kepahitan dalam hidup kita, apa sih? Akar kepahitan itu adalah segala sesuatu yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Seringkali membuat kita terus bersungut-sungut, nggak bisa melihat sesuatu yang baik. Kalau ada selembar kertas putih, kita lihatnya titik hitamnya terus begitu ya. Kalau ada hal-hal yang indah, kita cari terus negatifnya begitu. Bahkan seringkali membuat kita takut melakukan firman Tuhan. Kata firman Tuhan begini, tapi enggak. Kita selalu punya penolakan, kita selalu punya sisi yang berlawanan. Nah, kepahitan ini bisa mengganggu kesehatan rohani kita tentunya. Ya, membuat kita nggak bisa bahagia. Otomatis kalau orang nggak bisa bahagia, walaupun wajahnya kelihatan tersenyum, tapi orang bilang matanya bicara gitu kan. Matanya mungkin tidak tersenyum, matanya tidak bersinar, matanya tidak menampakkan sesuatu. Nah, dampaknya kalau kita pelihara akar pahit ini di dalam hati kita akan merusak keluarga kita yang pasti, orang-orang terdekat. Diri kita udah pasti rusak begitu kan, menghancurkan karir dan masa depan kita, bahkan menimbulkan sakit yang mungkin nggak sembuh-sembuh dan bertambah makin banyak, sampai akhirnya banyak orang yang malah nekat bunuh diri karena depresi dan frustrasi. Nah, iblis memakai Firaun untuk menimbulkan kepahitan bagi bangsa Israel waktu itu melalui perbudakan, bukan sebentar. Berapa lama bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda, ibu-ibu, oma-oma? 100 tahun. Berapa?
tiga setengah tahun, 3,5 abad, 350 tahun. Betul apa benar? Ntar dilihat lagi buku ini cucunya di rumah gitu ya. Atau sekarang lebih gampang. Coba tolong Oma mau lihat googling. Aduh Oma gak usah buka buku, googling aja, tanya Mbak Google segala juga tahu. 350 tahun. Itu aja sudah membuat kemunduran yang luar biasa. Sampai saat ini kita masih rasakan bagaimana pengaruhnya terhadap bangsa kita ini, terutama dari segi mentalnya yang sangat jauh tertinggal dari bangsa lain. Nah, waktu itu Firaun memaksakan perbudakan kepada orang Israel yang tadinya hidup nyaman di zaman Yusuf, lalu tiba-tiba diperbudak itu 430 tahun. Berapa ratus tahun bedanya dengan Indonesia? Banyak lah ya gitu pokoknya ya, banyak lah pokoknya bedanya. Dan itu cukup untuk membuat sekian generasi tidak pernah merasakan kebebasan, karena dari lahir sampai mati diperbudak. Kerjaan yang kejam tadi sudah kita baca, dipaksakan. Nah, bangsa Israel menuntut, iyalah mereka nggak suka. Dulu mereka hidup nyaman, dulu mereka punya tanah sendiri, dulu mereka dimanjakan, dulu mungkin mereka mendapatkan fasilitas, tapi sekarang mereka diperbudak. Mereka gosip, mereka membicarakan hal-hal yang buruk, iya. Dan semakin mengeluh kepada Tuhan untuk menunjukkan hati mereka yang berontak dan gak puas. Kenapa sekarang saya begini? Kenapa harus saya yang ngalamin? Kenapa setelah gak ada Yusuf begini? Kenapa kok Firaun yang baru kok begitu? Emang salah kami apa? Dan segala macam pertanyaan yang mungkin gak bisa terjawab di dalam hati mereka saat itu. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa bebas dari kepahitan hidup kita? Tentunya kita masing-masing punya masalah, tantangan, pergumulan, berbagai macam alasan yang bisa kita gunakan untuk memelihara akar pahit itu di dalam hati kita. Yang pertama, pilih caranya. Pilih apa? Ibrani 12 ayat 15. Yuk kita lihat. Ibrani 12 ayat yang ke-15. Boleh saya minta tolong Pak Dama membacakannya bagi kita semua. Ibrani 12 ayat yang ke-15. Ibrani 12 ayat yang ke-15 bunyi firman Tuhan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Iya, terima kasih. Jadi yang pertama, kalau kita nggak mau ada akar pahit dalam hati kita, dalam hidup kita, dan kita mau bebas dari kepahitan, pilih, choose. Orang bule bilang, choose to get better, not bitter. Nah, pilih untuk menjadi yang lebih baik. Bukan kita pilih kepahitan. Emang bisa pilih? Bisa. Selalu ada pilihan. Seperti ibadah pagi ini, kita punya pilihan. Semua orang sibuk, saya tahu itu. Semua orang sibuk. Semua orang dikasih waktu 24 jam, 7 hari seminggu, seringkali saya katakan. Tapi ada yang bisa hadir ibadah, ada juga yang tidak. Ada yang punya 1001 macam alasan untuk tidak hadir ibadah, tapi juga ada yang punya 1001 macam alasan untuk bisa tetap hadir ibadah. Jadi pilihannya tetap ada di tangan kita. Kepahitan ini racun yang mematikan, ibu-ibu. Akar pahit bisa tumbuh kalau kita jauh dari kasih karunia Allah, sehingga ada ruang, ada celah, ada space untuk dia bisa bertumbuh di sana. Dan kalau udah ada benihnya, dia akan bertumbuh sangat cepat. Ibu-ibu pernah lihat tanaman yang merambat di pohon, di tembok? Pernah ya, tanpa sengaja merambat, akhirnya temboknya lalu jadi retak, dia tetap tumbuh, lama-lama temboknya lalu kemudian miring dan roboh. Pernah lihat? Saya pernah lihat salah satunya di dekat sekolah anak saya, IPK. Itu kalau Tante Livi masih ingat, sekolah yang seberang IPK itu temboknya semua kan ditumbuhin tanaman rambat tuh seperti itu. Nah, waktu berapa tahun kemudian, sepertinya setelah saat pandemi, itu rumah akhirnya laku dijual karena udah nggak ada tanda-tanda dijualnya. Lalu kemudian dibersihkan setengah mati itu karena nempel begitu ya. Dan temboknya ternyata udah pada rusak kemana-mana, termasuk yang di dalam-dalamnya. Karena akarnya begitu kuat mencengkram sampai tembok yang dari semen aja bisa kalah. Nah, akar pahit itu seperti itu kejadiannya di dalam hati kita. Hanya kasih karunia Allah yang mampu membebaskan atau membersihkan hati kita dari akar pahit. Usaha kita sendiri udah pasti gagal. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, dua ayat yang sudah kita baca dari Ibrani tadi dan dari Amsal ini menggunakan awalan kata yang sama, yaitu jagalah. Ini
sebuah kata perintah, bukan boleh jaga, boleh enggak, tapi sebuah suruhan, jaga. Kenapa harus dijaga? Karena hati itu penting. Hanya oleh kasih karunia Tuhan, oleh Roh Kudus menuntun kita untuk memilih yang lebih baik. Karena tanpa kasih karunia Tuhan, tanpa pimpinan Roh Kudus, pilihan kita cenderung salah. Pilihan kita cenderung mengikuti keinginan daging. Coba ibu-ibu daripada ibadah, mendingan di rumah kan nonton drakor. Tanpa pimpinan Roh Kudus kita akan cenderung memilih keinginan dunia, keinginan daging, keinginan yang lebih enak menurut standar kita sendiri. Padahal itu mungkin tidak sesuai dengan firman Tuhan. Roma 8 ayat 13 sampai yang ke-14. Minta tolong Ibu Tri untuk membacakan bagi kita semua. Roma 8 ayat 13 sampai yang ke-14. Roma 8 ayat 13 sampai yang ke-14. ayat 13 sampai 14. Ya. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mengartikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ya, terima kasih. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Kalau kita mengaku diri kita anak Allah, berarti kita dipimpin oleh Roh Allah. Ketika kita dipimpin oleh Roh Allah, kita bisa memilih segala sesuatu dengan pimpinan Roh Kudus. Dan itu pasti benar dibandingkan dengan pilihan kita sendiri yang cenderung salah. Bagaimana kita bisa dituntun oleh Tuhan untuk memilih yang baik dan tidak kecewa? Contohnya, Nick Vujicic. Ibu-ibu ngomong pasti tahu lah ya, Nick Vujicic ya. Bagaimana dia hidup tanpa tangan dan tanpa kaki. Dia lahir tanpa tangan dan tanpa kaki, tapi dia bisa mempunyai beberapa gelar kesarjanaan. Dia punya istri yang normal dan cantik, dan sampai sekarang dia punya anak-anak yang sehat dan normal. Kehidupan yang baik. Dia bisa saja kecewa kepada Tuhan, bahkan mungkin orang tuanya, begitu lahir anaknya kok begitu gitu ya. Atau mungkin ketika Nick menjalani kehidupannya, kenapa saya kok berbeda dari teman-teman yang lain? Saya nggak punya tangan, saya nggak punya kaki, saya harus belajar lebih keras dari yang lain. Bahkan mungkin untuk menggaruk saja dia nggak bisa begitu kan, nggak ada tangan, nggak ada kaki gitu. Tetapi dia memilih untuk tidak kecewa, menjalani kehidupannya sampai saat ini dengan penuh syukur. Yang saya percaya pasti tidak mudah, karena dia punya kesulitan seperti itu, kekurangan di dalam fisiknya. Tetapi saat ini Nick dikenal sebagai motivator internasional. Ada banyak jiwa yang dimotivasi oleh dia, ada banyak jiwa yang diselamatkan, yang mengenal Tuhan dan hidup lebih semangat karena apa yang Nick sampaikan. Berbagi hidup. Dia memilih untuk tidak kecewa, dia memilih untuk get better, not bitter. Dia tidak memilih untuk menjadi pahit dan menyalahkan Tuhan, tapi dia memilih untuk bangkit dan menjalani hidupnya. Yang pertama, bagaimana kita bisa bebas dari kepahitan? Pilih, karena pilihan ada di tangan kita. Yang kedua, ingatlah atau remember. Remember that we still have Jesus. Ingat bahwa kita masih punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus gak pernah tinggalin kita sendirian. Yohanes 14 ayat 11 sampai ayat 15. Yuk kita lihat. Yohanes 17 ayat 11 sampai yang ke-15. Saya boleh minta tolong Ibu Leni untuk membacakannya. Yohanes 17 ayat 11 sampai yang ke-15. Yohanes 17 ayat ke-11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ayat 12, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Ayat 13, tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Ayat 14, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. 15, aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Iya, terima kasih. Walaupun Tuhan Yesus sudah naik ke surga, dia tetap gak ninggalin kita. Dia minta kepada Bapa untuk melindungi kita.
Tuhan Yesus nggak pernah tinggalin kita sendirian. Bahkan kalau kita lanjut baca di ayat yang ke-18, jelas dia katakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Waktu dia ada secara fisik ataupun dia nggak ada secara fisik, dia tetap melindungi kita. Bahkan Tuhan Yesus minta kepada Bapa untuk mengirim penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus yang terus menyertai kita, yang terus diam di dalam kita. Yohanes 14 ayat 16 sampai ke 17 tadi sudah kita baca bagaimana dia berdoa kepada Bapa untuk minta seorang penolong yang lain ketika dia nggak bisa bersama dengan kita, yaitu Roh kebenaran. Supaya apa? Supaya kita bisa tetap berada di dalam Tuhan. Walaupun kita tetap berada di dalam dunia ini, Tuhan nggak minta, ya Bapa angkatlah semua orang percaya dari dunia ini supaya mereka selamat. Tidak. Tapi di ayat tadi jelas dikatakan kita masih hidup di dalam dunia ini, tapi kita dilindungi dari segala macam yang jahat. Jadi ingatlah bahwa Tuhan Yesus itu selalu menjadi pembela kita. Yuk kita baca Roma 8 ayat 33 sampai 34. Roma 8 ayat 33 sampai 34. Ya, kita baca sama-sama. 3, 4. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Jadi jelas dikatakan Yesus itu malah menjadi pembela kita. Nah, bagaimana kita bisa kembali diingatkan bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai dan menolong kita? Coba bilang ke kiri kanannya, Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Artinya apa? Allah selalu beserta kita. Dia bukan seperti sifat manusia, ada gula, ada semut. Waktu kita senang banyak yang ngerubung, waktu kita susah buyar semuanya, begitu kan? Waktu kita senang diomongin, waktu kita susah lebih lagi diomongin. Waktu kita betul digosipin, waktu kita salah dibejek abis. Dia tidak seperti manusia. Dia selalu menjadi pembela kita. Makanya kalau kita lagi merasa sendirian, kalau kita lagi merasa orang-orang gak ada di sekitar kita, kalau kita merasa kok hidup gue begini banget, remember, ingatlah, Tuhan Yesus selalu beserta kita. Ngapain diam-diam baik? Enggak, dia membela kita. Kapan waktunya? Tunggu aja kapan waktunya. Dia akan menyatakan pembelanya. Amin. Jadi gak perlu ada kepahitan dalam hati kita. Yang ketiga atau yang terakhir, fokuslah. Fokus sama apa? Fokus on the promises, not the problems. Fokusnya sama janji Tuhan, sama perfirman Tuhan, sama perkataan Tuhan, sama khotbah-khotbah yang udah kita dengar jutaan kali, sama firman Tuhan yang udah kita baca ribuan kali, sama renungan-renungan yang Bapak Ibu Saudara terima setiap hari. Itu fokusnya, bukan sama masalahnya. Seringkali orang boleh bilang begini, don't look the bigness of your needs, look the bigness of your God. Kita punya kebutuhan, betul? Banyak, bukan cuma 1, 2, banyak kebutuhan kita. Mau secara materi, non materi, mau secara spiritual, banyak sekali kebutuhan kita. Tapi jangan pandang kebutuhan itu, karena ketika kita fokus sama kebutuhan itu, kita akan merasa depresi, stres, frustrasi, dan akhirnya bunuh diri. Kita melihat itu kok lebih besar dari kita. Pandang Tuhan kita, karena Tuhan kita itu jauh lebih besar daripada segala kebutuhan kita. Amin. Tuhan kita itu jauh lebih besar dari segala masalah kita. Bapak Ibu Saudara, saya pakai Bapak karena ada Dama di belakang. Dari tadi nggak disebut, dia begini-begini terus gitu ya. Kalau kita punya anak kecil yang ya mungkin tingginya cucu kita belum setinggi kita, pada waktu dia takut menghadapi sesuatu, dia akan berlindung kepada kita. Kenapa dia berlindung kepada kita? Karena dia tahu omanya, opanya, mamanya, papanya lebih besar dari sesuatu yang menakutkan dia. Sama seperti kita. Ada banyak hal yang menakutkan, mencemaskan di dalam hidup kita. Kebutuhan kita, keinginan kita, cita-cita kita, kenyataan yang kita hadapi, harapan yang tidak sesuai. Ada banyak hal. Terus kemana kita mau berlindung? Mama papa kita, mungkin sebagian udah gak punya mama papa lagi. Opa oma, ya mungkin udah gak ada juga. Saudara-saudara, gak bisa fokus sama Tuhan. Dia yang bisa kita jadikan tempat berteduh.
Ketika kita menghadapi keadaan yang buruk dan mengecewakan, kenyataan yang gak sesuai dengan harapan, biasanya kita lebih mudah sekali fokus pada masalah yang ada. Aduh, gimana nih masalahnya? Kita lupa bahwa Tuhan bisa menolong kita. Kita lupa bahwa Tuhan berjanji, dan setiap janjinya itu pasti akan Dia genapi. Saya nggak mau pikirin apakah janji Tuhan itu ada 33.000 gitu ya. Saya nggak mau pikirin juga apakah janji Tuhan itu yang benar jumlahnya 1280, terserah. Yang saya tahu setiap janjinya pasti akan digenapi. Itu yang perlu kita tahu. Percuma kalau kita hafalin ayat Alkitab, percuma kalau kita hafalin ada berapa janji Tuhan, tapi ternyata kita nggak percaya. Iya sih, emang tuh tadi kata khotbahnya begitu tuh. 1 Korintus 10 ayat 13 bilangnya pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Iya sih, udah sering dengar tuh ayatnya. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Kayaknya sih gitu ya. Dulu sih pernah tuh Tuhan tolong. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kemarin sih dengar kesaksian begitu, tapi saya belum pernah ngalamin dalam hidup saya. Masa sih bisa Tuhan menolong saya? Masalah saya kayaknya kebesaran nih, masalah saya kayaknya terlalu berat nih. Yesaya 41 ayat yang ke-10 berkata, yuk kita baca. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, ayat-ayat ini yang harus kita baca keluar suara supaya didengar oleh telinga kita. Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan, bukan pendengaran akan berita-berita TV doang, bukan pendengar itu mah sekedar informasi, bukan pendengaran akan gosip, itu malah membuat hati kita tercemar, bukan pendengaran atas kesulitan-kesulitan orang, itu mungkin membuat kita tambah cemas, tapi pendengaran akan firman Tuhan. Jadi fokus sama janji Tuhan. Ayat di atas menegaskan bahwa Allah itu setia, Dia tidak akan pernah membiarkan kita sendirian menjalani hal-hal yang gak enak, gak nyaman dalam hidup kita. Bahkan bukan cuma nemenin, bukan cuma dampingin, Dia memberikan jalan keluar bagi kita. Dia menggendong kita. Masih ingat di dalam Mazmur dikatakan apa? Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap Dia. Ngapain Dia? Hai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu, ya kan? Terus? Aku telah melakukannya Dan mau menanggung kamu. gak pernah rasa capek ya? Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. itu yang kita nyanyiin, itu yang kita fokusin. Waktu kita nyanyi seperti itu kita merasa aduh iya ya kita punya Tuhan yang besar. Waktu kita dengar pujian seperti itu, aduh iya ya Tuhan kita kok luar biasa. Membuat iman kita dibangkitkan, fokusnya sama janji Tuhan, sama firman Tuhan, sama perkataan Tuhan. Sehingga masalah kita akan terlihat kecil. Ini mah gampang nih buat Tuhan. Ternyata ini ada solusinya. Ternyata ini bisa dipikirkan. Ternyata ini Tuhan bekerja tepat pada waktunya. Tapi kalau kita fokus sama masalah, pikiran makin empet, makin sumpek, hati makin merana, makin galau, akhirnya berdoa nggak bisa, puji-pujian juga nggak bisa, yang ada malah nembak ke kiri kanan orang-orang di sekitar kita. Tetap fokus pada janji Allah yang sudah pasti akan digenapi, maka iman kita semakin dikuatkan dan diteguhkan. Kita bisa melewati berbagai masalah tanpa ada akar pahit tumbuh dalam hati kita. Bagaimana cara Allah menggenapi janjinya bagi kita? Ingat kisah Yusuf. Bagaimana yang dialami Yusuf? Yusuf dimasukkan ke sumur tua, lalu kemudian dijual oleh pedagang budak, dibawa ke Mesir, sampai di Mesir baru hidup enak sebentar, difitnah, masuk ke penjara, sampai akhirnya dia diangkat menjadi raja muda di Mesir sesuai dengan janji Tuhan di dalam mimpi-mimpinya. Berapa lamanya itu kejadian? Dari Tuhan kasih mimpi sampai dia terwujud menjadi raja muda di Mesir, berapa lama? 13 tahun.
Kalau kita bilang 13 tahun mah sebentar, waktu ngalamin tahu berapa lama? Gak tahu. Dia cuma melewati day by day, time by time, setiap hari, yang membuat dia bisa tetap tidak menolak Tuhannya, tidak mengingkari Tuhannya, tidak menerima bujuk rayu Tante Potifar. Adalah dia ingat janji Tuhannya, yang membuat dia tetap bisa merawat kesehatan rohaninya walaupun dia sendirian di negeri asing, ditindas dan disiksa. Adalah dia percaya janji Tuhan pasti digenapi. Begitu juga yang terjadi dalam hidup kita. Katakan ke kiri kanannya, janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Ya, lebih semangat ibu-ibu. Kayaknya kurang yakin gitu ya. Iya kali ya janji Tuhan. Besok coba ya kita lihat ya gitu. Pasti digenapi. Ketika kita yakin, Tuhan juga lebih senang begitu ya. Nah, hiduplah dalam kasih karunia Tuhan sehingga kita dituntun oleh Roh Kudus untuk bisa memilih yang lebih baik selalu dan tidak memilih dosa atau kepahitan. Dalam masalah apapun yang kita alami, ingat Tuhan Yesus selalu mau dan mampu menolong kita. Bukan cuma mau tapi gak mampu, bukan cuma mampu tapi gak mau. Dia mau dan mampu menolong kita. Ayo kita tetap fokus sama janji Tuhan, bukan cuma fokus sama masalah kita. Percayalah, janji-janjinya selalu digenapi. Yang manapun yang kita ingat, yang kita hafal, atau yang kita belum tahu karena kita nggak lengkap baca Alkitabnya, itu udah pasti akan digenapi. Mari jaga hati kita dari akar kepahitan. Jangan kasih celah sedikit pun, karena sedikit celah dia akan langsung bertumbuh pesat. Dan kalau sudah bertumbuh pesat, hanya kasih karunia Allah yang bisa membersihkannya. Ingat ya, don't look the bigness of your need, look the bigness of your God. Amin ibu-ibu. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih pagi hari ini kami kembali diingatkan. Dalam hidup kami yang dinamis ini selalu ada masalah, tantangan, pergumulan, halangan, rintangan, apapun yang kami hadapi. Dan semuanya itu membuat kami galau, membuat kami merana, membuat kami susah, membuat kami cemas. Bahkan seringkali kami kecewa ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, ketika doa tidak sesuai dengan apa yang dikabulkan. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini mungkin kami belum terlalu mengerti apa yang Tuhan ingin lakukan di dalam hidup kami. Tapi hari ini kami kembali diingatkan, kami mau berjanji, berkomitmen, bertekad untuk membebaskan hati kami dari kepahitan, menjaganya dengan sebaik-baiknya, supaya tidak ada akar kepahitan yang bisa bertumbuh di dalam hati kami, dan tetap ada kehidupan yang terpancar dari hati kami. Kami mau memilih untuk menjadi yang lebih baik, memilih untuk mengikuti tuntunan Roh Kudus, sehingga bukan kepahitan, bukan kekecewaan yang kami pilih. Kami juga mau ingat bahwa kami tidak pernah sendirian. Tuhan Yesus selalu beserta dengan kami. Alberta, Allah selalu beserta dengan kita. Sekalipun seluruh dunia meninggalkan kita, Tuhan selalu mendampingi, mau dan mampu untuk menolong kita. Tuhan, kami juga mau untuk fokus Tuhan, fokus kepada janji-janji Tuhan, fokus kepada perkataan Tuhan, fokus kepada firman Tuhan, bukan fokus kepada masalah-masalah yang harus kami hadapi. Betapapun buruknya masalah kami, kalau kami fokus kepada janji Tuhan, kami pegang terus janji Tuhan, maka Tuhan pasti akan membuka jalan di tengah masalah kami. Cepat atau lambat, tidak pernah terlambat Tuhan memberikan pertolongan. Terima kasih Tuhan, kami tahu melakukan firman-Mu tidak semudah mendengarkannya. Kami tahu ketika kami keluar dari ruangan ini, kembali di dalam hidup kami sehari-hari, maka ada begitu banyak godaan untuk kami lupa dengan firman Tuhan dan meragukan janji-Mu. Itulah sebabnya Roh Kudus, mari tolong pimpin kami, tolong pimpin kami, supaya kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman yang baik, dan bukan hanya sekedar pendengar saja. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya bersama kita katakan amin. Saya kembalikan.